Kita masuk lagi ya, share screen. Untuk tata tertib perkuliahan daring yang harus kita ketahui ya. Mahasiswa wajib mengisi daftar absensi di Google Classroom. Sebenarnya ini saya sudah bikin ya daftarnya, tapi nggak tahu teman-teman kenapa nggak bisa masuk sendiri ya, tanpa link. Tapi nggak apa-apa, nanti setiap pertemuan saya kasih link aja ya di chatnya. Yang kedua, mahasiswa hadir perkuliahan 10 menit sebelum dimulai atau di waiting room ya. Kalau bisa tidak ada yang terlambat lagi ya. Jadi nanti saya juga akan mengecek ya siapa-siapa yang hadirnya terlambat ya. Dan nanti ada catatan tersendiri ya, yang masuknya lebih dari itu nanti saya langsung foto ya. Yang sudah masuk tepat pukul 11 nanti saya foto, dan yang belum masuk berarti dia terlambat gitu ya. Kamera harus diaktifkan ya supaya kita bisa komunikatif, bisa berinteraksi. Saya bisa memandang wajahnya yang lagi semangat ini, termasuk Mas Hilmi Hayat, Mbak Inas, ya. Ya, ada siapa lagi ini, Mbak Alfa, Ainul Yakin. Nah, seperti ini. Ainul Yakin ini ada di mana ya? Nah, kalau bisa ditampakkan wajahnya supaya kita seperti kelas luring ya, seperti kelas langsung ya. Saya bisa melihat teman-teman, teman-teman bisa lihat saya, teman-teman bisa lihat teman-temannya sendiri-sendiri ya. Jadi daring ini tidak begitu saja gitu. Kita pakai kamera yang tersembunyi, terus kita nyambi makan, nyambi minum, nyambi lihat TV atau apa gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi kita sama-sama benar-benar serius di sini, serius tapi santai. Nah, tetap memahami materi, tapi tetap juga santai sambil duduk-duduk. Nggak apa-apa sambil garuk-garuk telinga, sambil itu nggak apa-apa, yang penting menyimak ya. Ini ada Mbak Syarifah juga ini yang kayaknya semangat ini dengan senyum-senyum. Kemudian berpakaian rapi ya, tidak pakai daster, tidak pakai baby doll ya. Ketika perkuliahan, bentar. Oh, saya sudah recording ya, saya pikir belum recording. Ketika perkuliahan berlangsung, tidak boleh meninggalkan ruangan kecuali izin. Misalnya kalau mau ke toilet, seperti ya di kelas biasanya kan gitu ya, kalau izin boleh. Kemudian mahasiswa dengan kehadiran minimal 90% ya dari jumlah kehadiran yang boleh mengikuti UTS dan UAS. Jadi teman-teman yang nggak pernah masuk, yang sering absen tanpa ada konfirmasi, yaitu nanti saya pertimbangkan apakah bisa ikut UTS dan UAS. Jadi saya harapkan teman-teman rajin masuk, disiplin masuk, karena setiap kali kita masuk pasti akan dapat sesuatu yang baru atau ilmu yang baru, pengalaman baru, sharing dengan teman-teman ya. Jadi kita harus satukan niat, tetapkan niat bahwa kita itu niat untuk belajar atau niat untuk sharing bareng, sharing ilmu yang dimiliki masing-masing, karena setiap orang itu punya jalan pikiran masing-masing yang bisa di-sharingkan, apalagi melalui Zoom ini ya. Kalau Google Classroom mungkin nanti akan pasif ya, karena akan pencet-pencet tombol yang banyak. Kalau Zoom ini kan kita tinggal diskusi seperti biasanya, cuma beda luring sama daring saja. Kemudian mahasiswa yang mengumpulkan tugas sebelum atau tepat waktu akan mendapatkan tambahan nilai 5% dari nilai yang diperoleh. Jadi ini reward ya bagi yang mengumpulkan tugas. Soalnya pengalaman biasanya, apalagi yang nyambi kerja ya, teman-teman yang sambil bekerja atau teman-teman yang sibuk dengan organisasi, biasanya lupa dengan tugasnya. Nah, bagi yang apalagi saya berharap ya teman-teman sebelum hari presentasi itu dikumpulkan dulu ke WA saya, nanti saya bisa ngecek apa yang perlu, yang kurang atau apa gitu, jadi ada masukan-masukan dari saya gitu ya. Kemudian silakan sharing tentang perkuliahan secara daring di luar jam perkuliahan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan japri ke WA saya atau di grup WhatsApp ya.
Itu supaya kita nggak dipendam sendiri yang tidak tahu, kita saling terbuka. Saya terbuka tidak hanya masalah materi perkuliahan ya, tapi untuk tulis menulis atau masalah apa-apa silakan kalau mau jabri ke saya atau ya saya terbuka gitu aja ya. Kita saling kerjasama, saling sharing. Kemudian ini tentang deskripsi mata kuliah kita. Mencakup kita ini kan mata kuliahnya studi tafsir madhabi ya. Ini kita akan belajar mengkaji dan juga memahami tafsir dari perspektif madhab teologi para mufasir dengan pendekatan eklektik. Ya, eklektik maksudnya kita itu tidak hanya belajar tafsir saja, tapi kita harus mengulang memahami tentang ilmu kalam. Nah, ilmu kalam dulu semester berapa ya, teman-teman? Ingat nggak? Semester tiga kayaknya. Hah? Kalau nggak 3, Bu. Oh, 3, 1-3 ya. Kita ingat-ingat lagi, buka-buka lagi tentang perkuliahan mata kuliah ilmu kalam ya, atau teologi, karena kita memang mengkhususkan pada mata kuliah ini tafsir yang dari sudut pandang mufasir yang menganut teologi tertentu ya, yang kemudian diaplikasikan atau diterapkan penafsirannya ke dalam kitab-kitab tafsir karyanya, sehingga kita di sini itu akan mengkaji ya atau memahami tadi kitab tafsir karya para mufasir yang berideologi tertentu, yang bermadhab tertentu. Ada tafsir Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Sunni. Nah, itu kita fokuskan pada 4 itu ya. Jadi makanya tadi sudah saya bagikan sesuai kelompoknya dan sesuai tafsir apa, perspektif apa gitu ya. Masing-masing kelompok nanti bisa cari bahannya di internet. Nah, ini inti dari mata kuliah ini adalah seperti itu ya, mencakup kajian dan pemahaman tafsir dari perspektif madhab teologi para mufasir yang dianut para mufasir dengan pendekatan eklektik. Eklektik ini saya maksud adalah bahwa kita tidak hanya mempelajari tafsir saja, tapi kita menggabungkan bagaimana sih nanti perkembangan tafsir, bagaimana perkembangan madhab teologi, sehingga ideologi atau madhab itu mempengaruhi para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu namanya ada proses ideologisasi tafsir dalam kitab karya mufasir. Ini yang saya maksudkan di sini seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ini tentang materi tadi ya. Bagi yang tadi datang terlambat, ini materi-materinya ada berapa materi ini berarti? Ada 13 materi ya. Tadi sudah dibagi kelompoknya. Dan minggu depan ini yang kebagian tentang materi tafsir, madhab teologi, dan ideologi tafsir ini berarti bahasnya tentang tafsir ya. Tafsir dari segi pengertiannya nggak apa-apa diulang supaya teman-teman ingat kembali apa sih tafsir itu, kemudian jenis-jenisnya apa, ada apa namanya itu nanti di bawah ya, ada nanti kisi-kisinya. Ini ya materinya ada 13 materi yang sudah saya sebutkan tadi di RPS tadi ya. Kemudian ini tugas kelompoknya dimulai minggu depan ya. Tugasnya membuat video presentasi. Ya. Video presentasi ini berupa gabungan video presentasi individu dalam kelompok dan video PowerPoint. Jadi tugasnya adalah bikin PowerPoint dulu ya. Kemudian diselipkan video presentasi dari teman anggota kelompoknya. Jadi misalnya ada Mas Ainul Yakin sama Mbak Siti Mutmainnah, berarti harus bagi tugas. Ya, gini, saya menggunakan tugas ini supaya saya tahu siapa sih Mas Ainul Yakin, mana yang Mbak Siti Mutmainnah. Jadi kalau ada videonya kan saya bisa tahu, oh ini Mas ini kayak luring ya. Karena daring kan kalau misalnya sekedar PowerPoint kan saya nggak tahu. Dan itu nanti bisa buat nanti saya share di YouTube ya.
sebagai media pembelajaran dan manfaat bagi orang lain, tidak hanya kita sendiri. Paham ya kenapa saya menginginkan teman-teman bikin video presentasi supaya itu sebagai dokumentasi kita bahwa kita sudah punya pengalaman dan kita bisa share ke YouTube dan bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Jadi sudah paham ya tugasnya. Jadi PowerPoint kita itu nanti diselipkan pakai KineMaster atau apa ya, ya pokoknya yang ada aplikasi-aplikasi itu ya. Kita video presentasi individu. Jadi setiap Mas Ainul harus kebagian, harus presentasi, Mbak Siti Mutmainah juga harus presentasi ya, seperti di kelas seperti itu ya. Kan sama aja, cuma bedanya daring sama luring gitu. Terus ini yang perlu diperhatikan dalam penulisan PowerPoint ya. PowerPoint mencakup poin-poin penting sebahasan, bukan penjabaran ya. Banyak teman-teman yang saya beri tugas ini, mereka kayak bikin makalah tapi di copy paste di PowerPoint. Jadi tulisannya kecil-kecil banyak dan tidak bisa memahamkan. Jadi saya harap teman-teman kayak seperti ini ya. Ya ini kan orang dari sini kan bisa membaca. Oh, ternyata mata kuliah ini memang arahnya ke sini gitu ya. Ada kayak ini, terus ada kita mulai dari memahami tafsir, memahami mazhab teologi, kemudian prosesnya ideologi tafsir dalam kitab karya Mufassir itu kita nanti kaji di sini. Nanti apa ya namanya poin-poin itu adalah yang penting-penting, bukan uraian ya, bukan penjabaran ya, saya masuk seperti itu, bukan makalah yang banyak sekali kajiannya kemudian kita pindah di PowerPoint, bukan, tapi kita pilih mana yang poin-poin atau pakai itu loh namanya map, apa namanya, konsep mapping ya, peta konsep ya itu. Jadi ya pakai panah-panah bisa, pakai diagram, pakai apa terserah. Saya juga melihat bagaimana kreasi teman-teman, bagaimana cara teman-teman memahamkan pembaca atau memahamkan teman-teman yang lain yang melihat video itu sejauh mana nanti kreasi teman-teman dan juga kemampuan teman-teman untuk menyalurkan informasi melalui PowerPoint tersebut. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi poin-poin. Jadi perlu bolehlah halamannya banyak, tapi poin-poin di dalam satu halaman jangan banyak-banyak, gitu ya. Jadi cukup cuplikan-cuplikan, tapi nanti penjelasannya yang banyak, gitu. Paham ya? Jadi video presentasinya yang bisa dijabarkan, tapi poin-poinnya tetap fokus, gitu. Kemudian PowerPoint harus dibuat ringkas dan memahamkan pembacanya ini ya. Harus mencantumkan rujukan buku atau artikel jurnal di bagian akhir PowerPoint. Jadi meskipun kita tugasnya pakai ini ya video PPT atau bukan makalah, bukan ilmiah, tetapi tetap kita harus mencantumkan di bagian akhir rujukannya apa, misalnya buku kitab tafsirnya apa, kemudian dari buku-buku rujukan apa yang terkait dengan materi kita, subbahasan kita ya. Ukuran font huruf harus jelas terbaca, tidak terlalu kecil ya. Teman-teman bisa nggak baca jelas ya tulisan saya ini di HP? Nah, seperti ini. Jadi jangan kecil, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar ya. Pada video presentasi wajib ditampilkan video masing-masing anggota kelompok agar dosen mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan materi. Boleh menjelaskan lebih detail dari poin PowerPoint. Jadi silakan kalau pada waktu video PowerPoint-nya itu video presentasinya pengen menjabarkan, silakan dalam bentuk lisan ya video presentasi itu. Kemudian untuk penilaian. Penilaian ini secara formatifnya saya lihat dari kehadiran, keaktifan dalam diskusi, dan juga tugas. Ini 30%, kemudian UTS atau ujian tengah semester 30%, UAS atau ujian akhir semester ini 40%. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, tugas UTS-nya tanya jawab lisan individu secara daring. Tugas UAS-nya menulis artikel tentang submateri studi tafsir madhabi. Nanti saya bagi aja biar enak, temanya beda-beda ya setiap orang. Nah seperti ini kan kalau dilihat orang kan
enak, jelas. Ya. Sampai nanti bikin PowerPoint-nya seperti ini, nggak terlalu banyak, tapi nanti bisa menjelaskan lebih banyak. Nah, ini motivasi dari saya. Tetap semangat ya. Harus semangat, tetap responsif. Semangat ini indikatornya teman-teman mau hadir di awal perkuliahan, sebelum dimulai sudah waiting room, sudah hadir ya. Kemudian responsif, seperti bagaimana kabarnya, terus jawab baik Bu, ketika saya tanya hadir, hadir gitu. Ini namanya responsif ya, kita benar-benar respons, semangat dalam pembelajaran. Kemudian jangan lupa senyum, coba kita senyum semuanya. Senyum, Mbak Siti Mutmainah senyum dong. Nah, senyum itu adalah pertanda kalau kita semangat ya. Ya, meskipun kita sedih ya karena masalah apa pribadi, tapi tetap kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu tidak sedih. Itu yang pribadi yang baik ya. Jadi jangan sampai kita nggak menunjukkan senyum meskipun kita ada masalah atau apa tetap tersenyum. Cowok-cowoknya mana ini ya? Sudahkah tersenyum? Ini yang terlihat cuma Mbak Ina sama siapa ini? Mbak Siti Mutmainah. Hilmi Hayat, silakan senyum. Senyum dulu ya. Oke, kita semangat ya. Kita semangat di mata kuliah baru dengan saya ya. Saya itu orangnya nggak terlalu serius ya, tapi tetap ada koridornya ya. Jadi teman-teman saya juga terbuka kalau teman-teman mau sharing atau diskusi masalah apa terserah. Dan juga tetap harus disiplin ya. Ini motivasi saya disiplin, disiplin untuk aktif hadir, yaitu tadi ya minimal 90% ya dari jumlah kehadiran ya. Kemudian mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan saya harapkan teman-teman 1 hari atau 2 hari sebelum kita presentasi tetap dikirimkan ke saya ya. Kemudian aktif diskusi. Nah, ini nanti saya juga melihat ya teman-teman yang aktif bertanya, mengajukan pertanyaan, mengomentari atau memberikan pencerahan ketika diskusi. Saya juga akan melihat dan menilai siapa saja teman-teman dan ada dalam catatan saya nanti, soalnya setiap pertemuan saya akan rekod ya, saya akan rekam, jadi saya tahu mana teman-teman yang aktif dan tidak aktif. Oke ya. Kemudian ini tentang pengantar kuliah studi tafsir madhabi ya, ini sekilas. Oh, untuk yang tadi yang kontrak belajar ada yang ditanyakan? Saya Ada, Bu. mau Ya, siapa? Inas? saya mau ya Bu. Ya. Berarti kita presentasinya cukup mengirim video ya Bu. Jadi presentasinya nggak live gitu, nggak live di Zoom. Nah makanya saya tawarkan ke teman-teman kalau tetap tugasnya itu ya sama ya. Biasanya saya pakai GCR, jadi teman-teman nggak selalu di Zoom, soalnya kadang-kadang kasihan kuotanya juga ya. Jadi karena teman-teman sudah bikin video presentasi, jadi bisa saya tawarkan ke teman-teman untuk diskusinya di Google Classroom. Tapi kalau misalnya ada yang berkenan, tergantung kelompoknya saja wes ya. Kalau kelompoknya berkenan di GCR, silakan di GCR. Kalau teman-teman pengen di Zoom, silakan di Zoom. Tapi kalau di Zoom berarti yang di share screen itu berarti PowerPoint-nya saja, ya. Kalau misalnya di GCR berarti yang di share itu video presentasinya. Ya, sudah paham ya. Bisa memilih tergantung kelompoknya, nanti konfirmasi ke saya, terus nanti konfirmasi ke teman-teman. Ada yang tanyakan lagi? Untuk absen, Bu. Ya. Kok sekarang kok 90, Bu? Kenapa? Nggak 75% gitu loh, Bu. nanti jadi malas ya. Bukan malas, Bu. Kayak gimana gitu loh, Bu. Kenapa? Bukan malas, Bu, tapi ya kayak gimana gitu loh, Bu. Kalau 90%. Itu untuk motivasi teman-teman. Ya nanti saya pikirkan lagi ya. Tapi termasuk masukan juga. Nanti saya pikirkan lagi. Nanti kalau diturunkan teman-teman banyak yang nggak masuk gitu ya.
Silakan, ada yang mau tanya lagi? Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada ya? Oke, ini gambaran dari mata kuliah kita ya tentang studi tafsir madhabi. Tafsir madhabi itu adalah tafsir bernuansa madhab teologi. Tafsir kita memahami corak mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran atau madhab yang dianutnya. Ya. Kita fokus ke sekte dari teologi kan banyak ya, tapi kita fokuskan ke 4 saja, yakni tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir Khawarij, dan tafsir Sunni. Ya. Ini tentang kisi-kisi materi kelompok 1 ya. Mbak Siti Mutmainnah dan Ainul Yakin. Jadi sampai nanti akan bahas tentang tafsir, pengertiannya apa, jenisnya apa, perkembangannya bagaimana. Kita mengulang lagi dari materi semester berapa itu ya? Semester 1 mungkin ya, tentang studi Al-Quran ya. Di situ ada materi tentang tafsir. Ini perlu agar kita paham arahnya mau kemana dari kita pakai memahami ini dulu. Kemudian kita juga akan mengulang tentang madhab teologi. Sebelum kita belajar kitab tafsir dari mufassir yang dipengaruhi oleh madhab-madhab mereka yang dianutnya, kita juga harus paham dulu, ingat-ingat dulu tentang madhab teologi. Dan pengertiannya, tentang ilmu kalam, apa sih ilmu kalam itu, sehingga ada doktrin-doktrin menurut sektenya masing-masing ya, alirannya masing-masing. Dan juga tentang sekte atau aliran ya, ada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, seperti itu sampai jelaskan nanti ya. Tapi kalau PowerPoint kan kisi poin-poin pentingnya saja, nanti penjelasannya melalui lisan, oke. Kemudian perkembangannya. Nah, nanti dari perkembangan tafsir dan juga perkembangan madhab teologi nanti ini arahnya sama, bagaimana sih perkembangan teologi ini terkait dengan perkembangan tafsir. Nanti gitu sampai ketika mempelajari perkembangannya nanti akan nyambung gitu. Kalau misalnya memang mufassir itu membuat kitab atau menafsirkan ayat, dia punya ideologi ya, punya madhab, misalnya madhab yang dianutnya adalah Mu'tazilah gitu. Dan saat itu juga lagi banyaknya para mufassir yang muncul. Jadi ketika dia ingin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau membuat kitab tafsir itu terpengaruh sama ideologinya sendiri, ideologinya dia yang dianut. Jadi seperti itu. Nanti sampean arahkan ke situ bagaimana prosesnya. Ini ada namanya ideologisasi tafsir. Jadi bagaimana nanti prosesnya dari karya dari seorang mufassir, misalnya karyanya Tafsir Al-Qumi, seorang Syiah, gitu. Bagaimana sih beliaunya ini menafsirkan ayat dari sudut pandangnya dia yang seorang Syiah. Nah, apa saja sih tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan yang terkait dengan ideologi dia. Nah, nanti begitu ya. Ideologi tafsir ini berarti memasukkan, ini saya simpulkan seperti ini ya, ideologisasi tafsir itu adalah memasukkan doktrin teologi ke dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ya, seperti surat Al-Maidah ayat 44 seperti itu ya, yang tentang peristiwa tahkim yang dulu itu ya. Bagaimana orang menafsirkan apa itu namanya, dosa besar. Waktu itu ada Syiah dan Khawarij ya, yang setelah perang Siffin itu menimbulkan 2 madhab, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah yang mendukung Ali dan Khawarij yang menolak Ali, dan mereka mempunyai paham-paham atau doktrin-doktrin yang berbeda, dan itu sampean nanti di kelompok 1 ini ya menuliskan di situ bagaimana prosesnya awal, sehingga bagaimana kemudian muncul penafsiran tentang dosa besar atau peristiwa tahkim itu kan dianggap sebuah kekafiran ya. Nah, bagaimana sampean nanti menjelaskan seperti itu. Kemudian nanti ada Mu'tazilah yang sebagai penengahnya ya. Apa namanya?
bukan kafir, iya benar, tidak, bukan mukmin, bukan kafir, ya, gitu ya. Kemudian ada Sunni, nanti saya juga tampilkan bagaimana Sunni itu. Sunni adalah yang lebih moderat ya, yang tetap mukmin, tetapi tetap mukmin tapi fasik. Nah, kalau Sunni kan seperti itu. Nanti saya sebutkan seperti itu ya. Kemudian ini contohnya, ini contoh ya. Contoh dari saya tentang tafsir dan jenisnya. Nanti saya bisa kembangkan ini, misalnya nanti tafsir bil maksud, karena ketika kita menganalisis kitab, nanti satu kitab, itu nanti pasti kita akan membahas tentang dia penulisnya itu pakai apa sih, pakai metode apa, pakai sumbernya dari mana, nanti kita analisis sehingga kita perlu pelajari ini, mengingat-ingat kembali apakah mereka menggunakan metode tafsir, model penafsiran tafsir bil maksur atau tafsir bil ra'yi. Nanti kita akan bahas untuk kelompok selanjutnya. Ini sebagai dasar awal untuk Mas Ainul Yakin sama Siti Mutmainah, ini sebagai dasar awal untuk memahami bagaimana kita mengkaji kitab tafsir dari perspektif teologi. Ya, jadi arahnya ke situ. Jadi ini seperti ini, nanti juga sasaran tertib ayat ini ada tahlili, nuzuli, maudhu'i. Nanti tergolong yang mana ini penafsirnya ini. Nah, gitu. Ada fikhi, itikodi. Nah, ini itikodi ini termasuk coraknya ya. Coraknya si penafsir kita memang khusus untuk membahas tentang ini. Kemudian ini ya, kita yang harus kita tekankan di sini bahwa objek yang dikaji itu satu, para mufasir ya, untuk dianalisis, untuk ditafsirkan itu teks Al-Quran. Tetapi yang membedakan itu adalah kecenderungan mufasir. Nah, bisa dipengaruhi oleh madhab yang dianutnya, ya termasuk yang kita kaji ini ya. Jadi mufasir itu berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran karena dipengaruhi oleh madhab yang dianut, kemudian bisa dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural pada masanya, pada masa dia hidup, kemudian kondisi politik masanya dia hidup, dan juga dipengaruhi oleh kecenderungan mufasir sesuai disiplin ilmu yang ditekuni. Kadang-kadang memang ada seorang mufasir yang dia ahli di bidang bahasa, jadi ada gabungan antara dia bercorak i'tiqadi juga bercorak lughawi. Ya, jadi itu nanti disebutkan saja ya, nanti untuk kelompok 2-nya dan seterusnya itu kan kajian tentang kitab-kitab. Jadi nanti disebutkan coraknya apa. Nanti ini saya kasih kisi-kisinya juga. Dan kecenderungan mufasir yang berbeda ini yang menyebabkan mereka menghasilkan karya tafsir yang bercorak berbeda dalam setiap karya mereka, karya tafsir mereka. Seperti itu. Kemudian ini ya tentang madhab teologi, yang kelompok 1 nanti bahas tentang ini. Ini ringkasan saja, sekte-sektenya apa, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Sunni. Nanti dibikin kayak gini. Ini yang saya maksud dengan mapping, konsep mapping ya, peta konsep. Jadi dengan seperti ini kita akan mudah mengingat ya. Dengan peta konsep kita akan mudah mengingat dari materi yang kita pelajari. Kalau kita belajar pakai makalah, kadang-kadang memang kita sambil lalu gitu bacanya ya. Kalau ini kan orang bisa melihat ini, oh yang dibahas Mas Ainul Yakin itu tentang ini, madhab teologi arahnya yang kita pelajari seperti ini. Nah, nanti bagaimana caranya supaya peta konsep itu bisa mudah dipahami oleh teman-teman kita. Ya, nanti dengan penjelasan mereka sama penjabaran sama gimana gitu ya. Inti-intinya dari nanti Syiah terkait dengan Syiah gimana, terkait Mu'tazilah gimana, atau sendiri-sendiri bisa. Ini secara umum ya, nanti pada halaman berikutnya tentang Syiah tersendiri, pada halaman berikutnya tentang Khawarij tersendiri, pada halaman selanjutnya tentang Mu'tazilah. Ini hanya inti-intinya saja doktrin mereka, dan itu harus kita pahami supaya kita bisa paham tentang kitab tafsir yang dikarang oleh para mufasir itu terkait dengan doktrin-doktrin itu. Jadi kita harus mengingat-ingat lagi doktrin Syiah gimana, doktrin Mu'tazilah gimana, doktrinnya Khawarij gimana, doktrinnya Sunni gimana, pemahaman mereka tentang teologi gitu. Ya, sudah paham ya. Terus ini contohnya ya, contohnya dari yang bahas tentang misalnya tafsir Al-Qumi ya, tafsir Syiah Imamiyah. Ini kita akan bahas yang pertama tentang biografinya. Ini saya singkat-singkat saja karena memang ini contoh ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Kita bahas tentang biografi beliau, nama beliau siapa, lahirnya di mana, wafatnya di mana, pada tahun berapa, kemudian asal-usul
Misalnya satu halaman ya, satu halaman ini tentang biografi, tapi dibuat singkat, jangan uraian ya. Singkat-singkat gitu aja, penulisnya siapa, terus beliau tuh sosok siapa, seorang ulama besar ya waktu itu bagi orang Syiah. Kemudian yang kedua tentang keunggulan tafsir Al-Qumi ya. Untuk kelompok 2 sampai kelompok 13 nanti bahasnya sama ya, biografinya, keunggulan tafsir tafsir masing-masing itu. Ini Al-Qumi ini saya cuplik 2 saja, yaitu induk dari sebuah kitab tafsir di kalangan Syiah. Kemudian penyebutan bab atau tema pembahasan atau atas satu surah gitu ini. Kemudian yang ketiga ini tentang karakteristiknya. Karakteristiknya ini tergantung dari informasi yang diperoleh oleh teman-teman. Kalau yang saya baca ini tafsir Al-Qumi ini bisa, ada data yang menjelaskan tentang sumbernya, metode, corak, bentuk penafsirannya. Nanti seperti ini ada empat hal yang masuk kategori karakteristik. Sumbernya ini beliau itu menukilkan riwayat dari ayahnya yang banyak ya, banyak menukilkan ayahnya adalah gurunya sendiri ya. Namanya Ibrahim bin Hashim. Ini sumbernya kebanyakan seperti itu. Kemudian metode beliau menggunakan metode tahlili ya. Corak penafsirannya adalah corak madhabi atau itikodi atau teologi ya yang terkait dengan itu. Bentuk penafsirannya ini masuk contohnya ini ya, apa saja ya, nanti teman-teman ini harus mengkaji ayat-ayat tentang teologi yang terkait dengan madhab. Jadi banyak ya penelitian hasil penelitian atau jurnal yang terkait dengan kitab tafsir yang saya share itu ya, nanti bisa nyari di Google atau browsing sendiri ya. Ini nanti sama sebutkan apa saja ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pola penafsiran, misalnya ini tafsir Al-Qumi ya, bagaimana Al-Qumi, bentuk penafsiran Al-Qumi yang terkait dengan ayat-ayat teologi atau ayat-ayat yang dia tafsirkan berdasarkan pemikiran atau doktrin teologinya dia gitu. Contohnya ini surat At-Taubah ayat 119 ini ya. Beliau memaknai Aswadikin ini sebagai sahabat Ali serta Ahlul Bait. Lebih bagus lagi kalau sampean membandingkan, misalnya menganalisis, kalau menjelaskannya ya bisa menyebutkan ini, kemudian sampean gabungkan dengan kalau menurut paham beda dengan paham Mu'tazilah atau paham yang mana gitu. Jadi nanti ada tambahan ilmu buat teman-teman perbandingan. Jadi sampean analisis perbandingan juga bisa selain memaparkan dari penafsirannya si karya yang menulis ini, kitab tafsir ini ya. Jadi tidak hanya memaparkan bentuk penafsirannya, tapi juga membandingkan dengan penafsir yang lain, bisa juga seperti itu supaya lebih berkembang lagi ilmu kita. Nanti ya dari sini kita akan bisa menyimpulkan. Jadi setelah kita sudah belajar semuanya ya dari materi 1 sampai terakhir, dan nanti kita akan bisa menyimpulkan apa sih karakteristik dari tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir Khawarij, tafsir Sunni, seperti itu. Jadi nanti kita akan menganalisis, ini namanya ada pengetahuan baru atau tambahan pengetahuan baru ya. Bagaimana kita nanti membandingkan bersama-sama bagaimana karakteristik tafsir Syiah, karakteristik tafsir Mu'tazilah, Khawarij, dan Sunni. Nanti kita akan dapatkan setelah kita pelajari semuanya. Ya, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Tanya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya ingin menanyakan materinya Bu. Dari materi yang diberikan itu, ini cuma sekedar bertanya Bu ya. Ya. Nah itu kok kemudian yang dikaji kok sekte-sekte yang banyak yang sudah meninggal Bu, artinya sudah punah. Contoh seperti Mu'tazilah atau juga Khawarij, itu kan sekte-sekte yang sudah istilahnya sudah punah. Kok kemudian tidak mengkaji sekte-sekte yang eksis sampai saat ini? Contoh misal Salafi Wahabi itu kan punya tafsir juga Ibnu Utsaimin. Itu kan, atau juga kemudian beralih kepada
tafsir-tafsir yang sifatnya liberal itu kan sudah ideologi. Nah itu kok kemudian sampai terkesan kan mereka sudah semacam membuat mazhab sendiri. Artinya punya cara pandang tersendiri di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Itu apakah kemudian tidak semacam tidak dianggap layak lah untuk kemudian diangkat sebagai materi, sebab mengingat sekte-sekte tersebut ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita dan lain sebagainya. Soalnya kalau yang Khawarij itu kan, adapun Syiah tadi banyak Syiah yang artinya sudah punah. Kecuali kan beberapa saja contoh seperti Isna Asyariyah yang bisa sampai saat ini mungkin masih bisa kaji dengan lebih dalam. Tapi kalau yang sudah punah seperti Khawarij atau juga Mu'tazilah itu kan sudah punah semua, Bu. Mungkin ada kelebihan tersendiri kenapa Ibu kemudian mengangkat sekte-sekte yang sudah punah ini kok kemudian dijadikan sebagai bahan kajian. Mungkin punya alasan tersendiri, Bu. Sekian, mohon maaf. Oh ya, oke. Terima kasih atas masukannya. Memang sengaja saya memilih yang klasik ya, supaya kita tidak melupakan masa lalu dari perkembangan sejarah ya. Jadi tujuan saya memang gitu, memang yang klasik. Kemudian tugasnya teman-teman untuk UAS itu tidak terkait dengan yang sudah saya share, paham ya? Jadi nanti artikel